Audio Jungle. Audio Jungle. Halo Sobat Garuda, kita berjumpa lagi dalam channel Garuda 1 News. Saat ini saya berada di ruangan kerja Dr. Benyamin Christian Thomas, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dari fraksi Gerindra. Pada kesempatan ini saya membahas tentang pendidikan dan kesehatan, dimana dengan narasumber kita. Beliau adalah Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Ketua Kesira Jatim, dan juga Wakil Bendahara Umum DPP Kesira Pusat. Sobat, saya menyapa dulu narasumber kita, Dr. Beni. Apa kabar Dr. Beni? Salam semua buat pemirsa ataupun pendengar yang ada di channel ini. Kami mewakili pandangan-pandangan umum masyarakat terkait pendidikan dan kesehatan yang selama ini menjadikan dinamika ataupun problematika. Kami harap dokter bisa menguraikan pandangan-pandangan tersebut supaya masyarakat menjadi paham, gamblang, dan ada edukasi kepada masyarakat. Yang pertama mengenai pendidikan, dok, tentang edukasi, apa zonasi. Zonasi ini sebagian besar menjadi momok dari masyarakat. Momok dalam arti itu setiap ada penerimaan siswa ajaran baru menjadi kecemasan. Kecemasan itu tertangkap karena ada putranya yang berharap untuk sekolah lebih maju di sekolah yang diinginkan, tapi kenyataannya dengan sistem zonasi mereka tidak bisa seperti itu. Mohon dokter untuk menyampaikan. Ya, terima kasih Mas. Memang betul setiap kali kami reses ataupun kami pada saat kirim dengan dinas pendidikan, hal ini seringkali kami lontarkan pada mereka. Hal ini berhubungan dengan tema dari pendidikan, itu zonasi, ya, yang kita tahu. Jadi sebenarnya zonasi itu dibikin tujuannya baik buat dalam tanda kutip kesempatan untuk pemerataan, ya. Tetapi dalam hal itu ternyata menimbulkan polemik baru. Itu adalah kapasitas daripada sekolah-sekolah itu untuk melakukan zonasi juga sangat terbatas. Dua, ada suatu daerah, namanya contoh di Surabaya ini, ada satu kecamatan yang SMA elitnya itu ada 2 atau 3. Ya. Kecamatan Genteng itu. Ya, betul. Nah, dengan itu banyak orang kan, itu kan berdampaknya adalah mereka itu yang dekat kecamatan itu aja yang enak. Iya. Dengan ada banyak itu. Tapi bagaimana dengan adik-adik kita yang wilayahnya jauh, padahal dia pintar, berprestasi, dan smart lah gitu. Karena kejauhan dari tempat zonasinya, maka dia tidak masuk. Baik. Nah, walaupun kita tahu ada jalur juga namanya jalur prestasi, begitu ya. Jalur prestasi itu untuk mereka prestasi, tapi kan persaingan di jalur prestasi juga cukup ketat, ya, begitu. Nah, itulah mungkin saya pernah sampaikan suatu ide pada dinas itu. Kebetulan saya seorang dokter, jadi saya pernah sampaikan pada dinas, kenapa nggak meniru waktu zaman kita itu dengan kesehatan itu, tiap kecamatan itu wajib hukumnya harus ada puskesmas, dan itu sudah terbukti bahwa tiap kecamatan itu sekarang ada puskesmas. Bahkan bukan hanya puskesmas, ada juga puskesmas pembantu, gitu ya, pusdu. Nah, jadi kalau diilustrasikan seperti itu atau disinkronize dengan seperti hal tersebut, maka setiap kecamatan itu wajib ada SMA negeri 1 dan SMK negeri 1, gitu. Wajib sih, bukan tidak mungkin karena kita sudah teruji waktu kita bikin puskesmas, begitu, teruji berhasil, begitu. Jadi kalau setiap kecamatan itu ada SMA negeri 1 dan SMK negeri 1, maka
tidak perlu lagi berbingung dengan zonasi dan segala macam, karena tiap kecamatan itu ada peluangnya untuk masuk. Gitu. Ada filternya sendiri. Ya. Terus izin dok, Ya. ini untuk yang kedua. Jadi masyarakat ini bisa menerima haknya sebagai warga negara, yaitu wajib belajar 9 tahun atau sampai 12 tahun. Itu yang sudah termaktub dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Karena untuk wajib belajar adalah meningkatkan mutu SDM sebagai ketahanan nasional, yaitu masyarakat yang mandiri, warga negara yang cerdas dan berorientasinya sebagai negara maju. Itu dong, mohon untuk bisa menyikapi hal tersebut, karena banyak masyarakat sekarang ini yang stratanya ini saja dibandingkan dengan negara lain itu kita 100 orang banding 1 yang lulusan S1. Kita ini 1.500 bandingnya, kalah dengan Malaysia, dengan Taiwan, Korea. Ya, jadi betul sekali. Jadi sebenarnya kenapa saya lebih suka dengan komisi E, karena komisi itu bahasanya kita itu adalah komisi pahala. Jadi bukan berhubungan dengan proyek-proyek seperti di BI atau keuangan, tapi ini banyaknya berhubungan dengan kesehatan dan pendidikan. Nah, pendidikan itu dan kesehatan, inginnya kami itu semua menjadi suatu tanggung jawab pada negara. Seperti yang tadi disampaikan, bahwa wajib belajar, wajib pendidikan 9-12 tahun. Ya. Kenapa? Saya pernah waktu acara COVID itu, saya pernah diundang oleh pabrik Pfizer di London, begitu ya. Nah, waktu saya pergi ke sana untuk vaksin Pfizer, ternyata salah satu ilmuwannya itu adalah ilmuwan dari Indonesia. Jadi yang mau saya sampaikan, kita ini sebagai bangsa Indonesia jangan ada kata-kata minder. Ya. Kita kadang-kadang, mana mungkin selevel kita bisa, tapi jangan seperti itu. Harus Kita, dikikis minder itu kan. ya, Paradigma itu harus dibuang. ya betul. Minder ataupun pesimis itu dihilangkan. Ya. Nah, kita harus hidup dengan optimis, gitu ya. Dan itu terbukti bahwa kita memang mampu, dan generasi muda kita seperti Mas sampaikan bisa menjadi suatu kekuatan untuk ketahanan nasional, gitu ya. Masa depan negara kita yang sudah tua-tua mungkin saatnya akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, ya tentu generasi muda yang akan meneruskan itu. Nah, generasi mudanya itu kalau tidak dipersiapkan dari sekarang kan mereka kurang lah, begitu. Oleh karena itu saya setuju harus ada program 9-12 itu, dan kita paham juga bahwa perekonomian di Indonesia itu kan tidak merata. Betul. Ya. Sesuai ekonominya. Ya, bukan berarti umumnya suatu anak umumnya yang tinggal di atas gunung nan jauh di sana, yang tidak ada SMA-nya, bukan berarti dia itu tidak pintar. Nah, malah mungkin karena daya juang dia tinggi dengan keadaan yang harus berjuang, survival, malah mungkin daya juang itu membuat dia menjadi seorang anak yang bukan hanya pintar tapi cerdas dan ulet. Nah, hal seperti itu mesti dipertimbangkan, bahwa dia dengan jiwa yang lagi ulet ini harus diberikan peluang untuk bukan hanya SMA negeri atau SMK negeri, tetapi juga diberikan peluang untuk dia masuk ke university atau ke universitas. Nah, supaya dia mendapat gelar, dan tadi saya bilang, bila anak-anak kita ini diberikan semacam beasiswa atau pemasaran untuk masuk, jangan salah, bisa-bisa dia menjadi suatu penemu internasional. Seperti Nono yang ada di itu, ya. Jadi itu menurut saya intinya sebenarnya gini, berikanlah peluang kepada anak-anak kita, adik-adik kita, untuk dia mengembangkan keilmuannya, pendidikannya, agar dia bisa menjadi penerus bangsa yang hebat. Ya, ini ada poin lagi, Dok. Jadi bagaimana cara negara untuk menampung, untuk memberikan akses tadi yang terluar, terjauh, yang tidak bisa terjangkau. Padahal kompetensi orang berpikir dari bibit yang Dr. Benny sampaikan tadi, bisa warga yang tinggal di gunung, di pesisir pantai, akses dan dari keluarga tidak mampu. Bagaimana negara ini menyediakan sekolah khusus orang tidak mampu, yang seperti tadi dalam tagline-nya adalah
dibiayai oleh negara, gitu dok. Oke, jadi sebenarnya pendidikan itu seperti tadi saya bilang, kita dulu zaman Pak Harto itu kan pernah ada beasiswa Super Smart, gitu ya. Ya. Nah, karena kebetulan sekali saya juga dari orang tidak mampu, dan kebetulan sekali saya penerima beasiswa Super Smart. Iya, Sehingga- luar biasa dok. Sehingga waktu saya mau masuk ke kedokteran itu, karena nggak ada uang, nggak mungkin saya bisa masuk ke swasta. Terus kebetulan ada tes beasiswa, saya coba tes, ternyata saya keterima, gitu. Jadi menurut saya kesempatan untuk diberikan beasiswa itu penting, Sangat penting. sangat penting. Kesehatan, saya ulangi lagi, dan pendidikan itu harus pemerintah siapkan anggaran Paling besar. paling Fokus, besar ya. untuk hal itu. Iya, luar Gitu ya. biasa, ya. Nah, karena tadi saya bilang kalau mereka punya pendidikan itu mentok, bagaimana mereka bisa mengembangkan dampaknya terhadap perekonomian nanti, Tuh. sehingga akan mempengaruhi dalam sistemnya negara tadi, begitu ya sebenarnya. Iya, betul. Tetapi kalau kita berikan peluang mereka untuk belajar, tadi saya bilang bukan tidak mungkin ada dari adik-adik kita ada star-star. Nah, yang jadi masalah, apakah pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk beasiswa tersebut? Itu pertanyaan. Betul. Nomor 2, sudahkah diberikan akses seluas-luasnya? Artinya pemerintah fair, ayo siapa? Terutama difokuskan pada daerah-daerah terpencil, pada daerah yang ekonominya indeks pendapatan per kapitanya rendah, malah itu difokuskan untuk wilayah tersebut, begitu. Betul. Jangan sampai terjadi, kita tahu kartu-kartu PBI itu kemarin banyak dievaluasi, ternyata kartu BPJS yang PBI yang bantuan dari pemerintah itu kan ternyata sampainya kepada orang-orang yang mampu, Betul. Salah sasaran. salah sasaran. Itu yang rekomendasi umpamanya Pak RT Pak RW-nya keluarganya dimasukin lah gitu. Nah, akibatnya itu kan sama lagi, Betul. akhirnya tidak memberikan peluang pada orang yang harus mendapat, Yang gitu, berhak yang menerima. benar-benar berhak atau Ya. tepat sasaran seperti yang Mas bilang gitu. Jadi kembali lagi ini mengenai kesra, karena semua masyarakat tidak tercover dalam dunia pendidikan, masih di dunia pendidikan ini dok. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada masyarakat warga itu seharusnya dalam kegiatan belajar mengajar itu ditunjang oleh negara. Contoh dari jalur mitra warga yang semestinya itu gratis diberikan oleh pemerintah seragam, tapi pada kenyataannya masih berbayar. Banyak ditemukan masih berbayar. Nah, itu satu juga. Jadi terus pihak sekolah memang kurang efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Ketika siswa penerima baru, itulah orang tua ini ada mengeluarkan biaya untuk jenjang pendidikan yang berikutnya. Nah, jadi kan setiap penerimaan siswa baru juga waktu pelepasan siswa baru, orang tua ini akan mesti mempersiapkan biaya lanjutan. Jadi itu supaya menjadi titik berat, supaya lebih efisien, lebih ringan pada masyarakat. Ya, jadi tadi yang disampaikan, saya pernah mendatangi satu SMA bersama teman-teman kami, Siap, ya. Komisi E. Itu karena kami dengar bahwa itu ada biaya daripada seragam yang disampaikan. Iya. Nah, waktu kami datang itu saya lupa sekolahnya itu apa. Kami follow up. Mereka bilang bahwa emang minta bantuan seragam untuk mereka yang mampu dan sudah diputusin oleh semacam komite daripada sekolah tersebut. Iya. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah begini. Kenapa orang itu kita sarankan masuk ke sekolah negeri? Ya. Gitu kan? Kenapa tadi saya usulkan tiap kecamatan itu harus ada yang namanya sekolah negeri, SMA negeri, SMK, begitu ya? Kenapa? Tentu kita harapkan mereka yang masuk SMA negeri, SMA itu tidak mengeluarkan biaya banyak. Betul. Kalau bisa nol biaya, begitu ya. Beda dengan SMA swasta. Ya kalau SMA swasta ya lain cerita lah. Namanya dia mesti gaji pegawainya dan segala macamnya, maka mereka perlu biaya untuk maintenance gedungnya, gaji gurunya, terus peralatan lain-lainnya.
Tapi kan kalau SMA negeri kan ada biaya dari SMA negeri yang disiapkan umumnya dari tenaga pegawainya aja, itu ada yang pegawai negeri Sudah ditanggung oleh negara. melalui DAK atau DAU Ya, Apa? ya itu untuk renovasi dan Ya, lain-lainnya betul. gitu. Nah, untuk tenaganya itu kan udah ASN gitu kan Pak, begitu ya. Ya. Sehingga beda sekali anggaran antara pembiayaan suatu SMA yang negeri dengan SMA swasta gitu. Nah, makanya kami harapkan dengan adanya dibangun SMA negeri dan SMK itu meminimalis biaya untuk mereka yang masuk, begitu ya ceritanya. Ya. Nah, ironis sekali kalau ternyata SMA dan SMA ini juga menarik biaya umpamanya, begitu ya. Ya, betul. Jadi itu menjadi suatu ironis, kita pengen bikin minimalis, ternyata ada biaya-biaya tambahan, begitu. Dan saya harapkan walaupun sudah disepakati umumnya oleh komite atau apa bahasanya, begitu ya, sudah disepakati perwakilan dari wali, menurut saya tetap harus dipertimbangkan tidak semua warga ataupun tidak semua anak yang datang dengan keluarganya itu adalah orang mampu. Orang mampu, gitu ya. Jadi artinya disepakati loh umumnya bantuan untuk seragam umpamanya 100 umpama Pak, umpama. Baik. Tapi kalau memang seandainya emang itu nggak mampu ya nggak boleh, Iya. karena memang bantuan itu. Sekolah diharapkan untuk mengajukan lebih kuotanya lebih banyak lagi memang kalau itu telah melebihi Betul, kuota. betul. Dan Dan harus dibatasi. Dan kemarin waktu saya reses di suatu kecamatan Pak, Ya. itu ada yang menyampaikan bahwa umpamanya dia sudah punya nih SMA ini di kecamatan Anu gitu ya. Ya. Tapi ternyata buat yang di desa itu saja, desa itu aja warganya mau masuk itu aja juga terbatas. Tuh. Nah, saya bilang kenapa tidak usulkan kepada kepala sekolahnya untuk menambah kelas. Rombel, nambah Ya. rombel. Jadi lihat kalau swasta maunya dia baru dirikan, umpamanya kelas satunya itu baru hanya ada 2 kelas. Target mereka kan mau nambah 3 kelas, 4 kelas, Ya. begitu kan ceritanya. Betul. Nah, kenapa SMA negeri ini yang umumnya ada 2 kelas lalu puas dengan keadaan 2 kelas saja? Kalau ternyata warga di sekitar itu membutuhkan pendidikan, kan mestinya ditambahin lah kelasnya. Jadi kelas satunya itu ada 1-1, 1-2, 1-2, 1-3 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, selain kita membantu pada generasi muda kita yang perekonomiannya nggak mampu dimasukkan ke sekolah negeri dengan harapan 0 daripada biaya, ini juga sebenarnya memberikan suatu peluang kepada lulusan guru. Kan banyak sekali sekarang sekolah-sekolah pendidikan, dan menjamurnya sekolah pendidikan itu juga menurut saya juga harus dipertimbangkan oleh bagian pendidikan ini. Jadi maksudnya izin gitu ya Pak. Semakin banyak sekolah pendidikan berdiri, lalu lulusannya itu mau lari kemana? Betul. Ada 1000 sekolah pendidikan umpamanya gitu ya. Lalu menghasilkan dalam 1 tahun umpamanya 100 orang tiap sekolah. Mereka 100.000 tercetak tiap tahunnya. Apakah mereka yang 100.000 ini bisa mendapat peluang untuk ngajar di sekolah? Tidak. Akhirnya mereka hanya guru les, guru ini. Tidak sesuai dengan keilmuan tadi. Ya, jadi seperti tadi. Jadi sebenarnya kami harapkan pembicaraan kita dari podcast ini ya, saya harapkan ini bisa sampai ke pusat Pak. Karena sebenarnya kebijakan tertinggi itu kan selalu dari pusat Pak. Zonasi bukan kekuatan Jawa Timur, begitu, ataupun kekuatan daripada kabupaten kota, tapi keputusannya dari pusat. Nah, mestinya Menteri Pendidikan mengambil langkah-langkah kebijakan bagaimana caranya. Satu yang boleh disampaikan, berikanlah peluang pada mereka untuk dapat pendidikan. 2, jangan menghambat kesempatan mereka yang ingin untuk mendapat pelajaran pendidikan, tapi kita hambat mereka semua. Ya. Jadi untuk pendidikan saya kira kami sudah paham dengan masukannya dokter. Semoga masyarakat juga bisa menyerap uraian tadi dengan baik dan benar. Ini menunjang kepada tema kesehatan. Ini pandangan umum masyarakat ini kan
Jawa Timur ini sebagai organ orang dengan HIV/AIDS tertinggi, nomor 2 setelah DKI. Pada waktu 2017 kemarin Jawa Timur ini nomor 3 nasional setelah Papua. Tapi semenjak bertahun-tahun ini orang dengan HIV/AIDS ini sangat meningkat. Dan Provinsi Jawa Timur dalam pandangan saya belum mempunyai karantina tersendiri untuk penanganan orang dengan HIV/AIDS. Bagaimana penanganan, perawatan, serta kontrol daripada orang mempunyai terinfeksi dengan HIV/AIDS ini bisa sembuh total ataupun minimal bisa pencegahannya itu lebih efektif gitu, Dok. Ya, kemarin itu saya habis bicara di TVRI dengan Dinas Kesehatan dan Biro Hukum Jawa Timur tentang penanganan TBC. Penanganan TBC itu salah satunya menyentuh juga pada pasien-pasien dengan ODA tadi, dengan HIV/AIDS. Ya. Nah, orang-orang dengan HIV/AIDS itu kan daya tahannya lemah. Iya. Sehingga daya tahannya lemah itu menyebabkan mau nggak mau mereka harus dapat perlakuan Maksimal. ya khusus lah Ya. gitu artinya. Tapi bukan berarti juga saya juga dulu sebagai caregiver-nya HIV/AIDS, dulu saya pernah dilatih sebagai caregiver-nya HIV/AIDS. Jadi kita itu dilatih untuk tidak takut berjabat tangan dengan mereka orang HIV/AIDS. Nah, karena bagaimanapun juga mereka itu adalah manusia yang kita harus hargai, gitu ya ceritanya. Banyak kasus bukan karena dia nakal dalam tanda kutip, begitu ya. Tapi banyak kasus umumnya dia tertular. Umpamanya ada perusahaan dekat praktek saya itu dia mengeluh mencret, ibu-ibu mengeluh mencret, gitu. Terus kami obatin, kok nggak sembuh-sembuh mencretnya. Lucu sekali ini mencret biasa nggak sembuh-sembuh. Terus kita lihat lidahnya juga, beselahnya putihnya itu tebal sekali. Nah, malah kita konseling, kita minta izin karena pemeriksaan HIV itu kan harus diberitahu dulu, begitu ya, supaya Mental psikisnya disiapkan. Iya. Ya mudah-mudahan sih negatif, begitu kan Siap. ceritanya. Tapi semuanya harus kita persiapkan. Kita konseling dulu bahasanya. Setelah kita konseling, kita periksa, ternyata hasilnya positif. Jadi yang menyebabkan dia mencret tidak sembuh. Jadi gejala HIV, gejala orang yang kena HIV itu kadang-kadang hal-hal sepele. Batu-batu nggak sembuh, mencret nggak sembuh, luka-luka borok di tangan kakinya nggak sembuh-sembuh. Itu ternyata karena daya imunnya dia itu rendah, gitu ya ceritanya. Nah, terjadi seperti itu. Ternyata bukan ibunya ini nakal, enggak, ibunya ini terjadi di kantor kok. Ternyata ibunya mendapat oleh-oleh dari suaminya. Ya. Begitu. Jadi artinya yang kena HIV itu jangan dikategorikan dia nakal, tapi dia bisa kena dampak, begitu ya. Terkontaminasi Terkontaminasi dari seorang. Nah, itu yang mesti kita pahami. Oleh karena itu kita kalau menemukan pasien dengan HIV itu kita tidak boleh menjudgment dia bahwa mereka nakal, gitu ya, tidak boleh. Tetapi kita malah mesti caregiver, kita perhatikan mereka, kita beri support mereka supaya kalau dia udah daya tahannya lemah, tambah kita nyek tambah lemah lagi. Tapi kita mesti support mereka secara mental supaya mereka punya kekuatan dan daya tahannya jadi kuat, gitu ya ceritanya. Ya, jadi mengenai tadi terkait PBI, ini bagaimana masyarakat bisa merasakan program dari pemerintah. Yang selama ini PBI ini dibatasi, Dok. Dibatasi dalam hal ini 5 hari, 4 hari sudah disuruh pulang, pemaksaan, padahal belum sembuh total. Ini memang ada pandangan masyarakat dari seorang aktivis juga ini, tadi WA saya. Boleh dicantumkan itu tadi pertanyaan tersebut. Ini juga banyak terjadi di rumah sakit. Ya. Atas dasar apa rumah sakit itu untuk memulangkan sedini mungkin, padahal pasien itu masih membutuhkan pengobatan berlanjut, gitu, Dok. Ya, jadi BPI itu sebenarnya bukan BPI, Mas. Ya. Tapi semua pasien BPJS itu
kadang-kadang di beberapa rumah sakit, entah pemerintah maupun swasta, itu kadang-kadang pada saat belum sembuh bisa terjadi kejadian seperti yang Mas sampaikan, bahwa dia belum sembuh benar, dia terpaksa dipulangkan dalam tanda kutip. Nah, hal ini terjadi adalah karena kan perhitungan daripada pasien diomnamakan itu adalah menggunakan istilahnya kita inasibijis gitu ya. Jadi umpama Mas Nur sakit tipes. Nah, sakit tipes itu dengan kelas 3 melalui dilihat dalam CD4 kodenya apa, CD10 sekarang ICD-10 gitu ya, penyakitnya apa, lalu dilihat inasibijis, keluar anggarannya. Umpamanya saya sih nggak hafal ya, umpama lah, umpamanya 2.500.000 umpamanya. Begitu Mas sudah opname hari pertama habis umpamanya 700.000. Hari kedua begitu, sehingga padahal ini belum sembuh benar. Nah, melihat anggaran yang terbatas ini akibatnya rumah sakit kadang-kadang takut tekor, begitu. Akhirnya dipulangkan. Nah, begitu ya. Ada pembatasan dok, berarti daripada sebenarnya tidak ada pembatasan. Dari BPJS-nya itu mengharapkan si pasien sembuh total. Dan BPJS palingan kalau ini keadaannya complicated, dia tipes yang ternyata nggak sembuh complicated, maka dia seharusnya bukan dipulangkan, dirujuk pada yang tingkat rumah sakitnya lebih tinggi. Pokoknya rumah sakit tipe D merujuk kepada tipe B, gitu ya ceritanya. Mestinya begitu, Pak. Nah, tapi dalam kenyataannya pasien itu begitu anggaran mendekati dipulangkan, maunya gitu. Nah, karena keluarga pasien juga meminta, oh janganlah jauh amat kalau tipe B, maunya pasiennya sakit di mana lah, maunya ya, terus dipindahkan ke dokter Sutomo yang tipe B dan A. Ternyata jauh dari tempatnya, itu kan juga bisa mempengaruhi. Nah, makanya dalam sistem BPJS itu ada yang namanya unda-undi. Jadi artinya kerugian di sini, mungkin ada penyakit yang Mas ini tipes 2 hari 3 hari malah udah sembuh. Berarti anggaran itu malah lebih. Nah, itulah yang namanya subsidi silang. Gitu ya. Jadi ada subsidi silang membantu pada masyarakat. Nah, makanya saya suka sampaikan pada teman-teman BPJS juga agar servis dibaikkan. Baik dok. Jadi ini terakhir dok, mengenai stunting gizi buruk. Gizi buruk terkait generasi muda ini, jadi banyak harapan ketika masa-masa bumi untuk melahirkan anak, tapi buminya sendiri ini dalam keadaan tidak maksimal sehatnya. Bagaimana bisa melahirkan generasi muda yang tidak sehat, sedangkan buminya sendiri tidak sehat. Dan juga penambahan ketika pasien ini ada penolakan dari rumah sakit yang lebih mengutamakan kemanusiaan mestinya daripada profit. Ya, jadi kalau stunting itu sebenarnya posyandu itu sudah sangat berkorban. Kemarin waktu saya reses, saya sudah menyampaikan mestinya kita kasih penghargaan pada kader-kader posyandu. Karena kader-kader posyandu itu datang ke posyandu tidak memikirkan uang transportasi. Kadang-kadang mereka tidak dapat uang transportasi. Nah, dari posyandu itulah sebenarnya stunting itu bisa dicegah. Kenapa? Sejak ibu hamil kalau periksa di posyandu, dia sudah diikut sertakan, diperiksa bidannya, adakah gangguan gizi pada kehamilannya. Begitu dia lahir, bayinya juga diimunisasi, lalu juga diperiksa lingkar lengannya dan lingkar kepala untuk menentukan gizinya. Nah, yang sekarang timbul adalah ini karena berhubungan dengan perekonomian. Oke, sama. Sudah ketemu, ada kasus semuanya. Terus apa yang bisa kita perbuat? Gitu kan? Makanya saya sudah bikin suatu surat kemarin, saya minta bantuan alat pendeteksi namanya antrometri, alat mendeteksi untuk stunting, dan saya juga minta dibantu dari pusat, artinya saya bikin surat kepada DPR RI gitu untuk memberikan makanan PMT itu dianggarkan. Karena begitu kita ketemu pasien stunting kan kita harus subsidi. Supaya gizinya baik. Begitu sudah disubsidi gizinya baik, ya stop. Kita bantu lagi. Kalau ketemu kasusnya, begitu ya ceritanya.
Nah, Betul. jangan sampai PMT pemberian makanan tambahan dari pusat itu sama seperti PBI, sama seperti beasiswa, salah sasaran. Betul dok. Nah, Itu jadi harapan kami itu. tetap harus semuanya dikontrolin. Jadi makanan yang kan anggaran PMT itu pasti ada di DPR RI itu ada anggaran dari kesehatan. Nah, harus tepat pada daerah yang menemukan stunting tadi, begitu Pak ya, sehingga betul. kita bisa membuat anak-anak kita jangan sampai stunting, gitu Pak. Iya, baik. Ya, terima kasih dokter atas segala penyampaian edukasi maupun uraian terhadap masyarakat tadi, supaya masyarakat ini lebih memahami hal-hal yang belum diketahui mengenai program-program dari masyarakat yang belum tersentuh pada masyarakat langsung. Dan tidak lupa sobat, Dokter Benny ini juga merupakan praktisi kesehatan, sampai saat ini masih berprofesi sebagai dokter. Betul dok ya? Betul Bapak. Mulai berprofesi dokter ini mulai dari tahun 1994. Betul Bapak. Jadi pengabdiannya kepada masyarakat Dokter Benny sangat luar biasa. Beliau memilih kepada Komisi E ini tidak mengacu kepada money oriented ataupun mencari proyek ataupun. Komisi E adalah komisi pahala. Begitulah pengabdian Dokter Benny ini kepada masyarakat, khususnya Jawa Timur dan khususnya dapilnya Dokter Benny. Begitu ya. Salam sobat, terima kasih banyak atas waktunya. Tidak lupa untuk mendukung di channel kami. Apabila bermanfaat, jangan lupa men-like dan men-subscribe daripada channel garuda1news.com. Salam sehat, salam waras. Terima kasih.